Hai, welcome to Articles. Pada suatu pagi di bulan September 2018, seorang wanita di kota Izmir merasa ada yang aneh pada area kemaluannya setelah semalam ngobrol, minum, dan curhat panjang lebar di tempat kerja bersama rekanan seprofesinya. Terasa ada yang perih dan berbeda. Bahkan ingatannya seperti menghilang dalam beberapa jam terakhir. Sama sekali nggak ada bukti apa-apa yang bisa menyudutkan siapapun kala itu. Cuma ada satu cara untuk bisa mengetahuinya. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Seperti saya sebutkan di awal tadi, kejadian aneh tersebut seperti tidak meninggalkan bekas apa-apa di ingatan si wanita. Namun sebelumnya, mari kita perlahan mengenali tokoh dalam kisah nyata hari ini. Namanya adalah Ustaya yang aslinya berasal dari kota Bursa, negara Turki. Dia lahir pada 1976, lalu pindah ke kota Izmir dan mengenyam pendidikan di Akademi Keperawatan serta lulus pada tahun 1999. Sempat bekerja pada klinik-klinik kecil, hingga kemudian berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang pria bermarga Kalaili yang akhirnya resmi menjadi suaminya pada tahun 2002. Hubungannya cukup baik hingga putra mereka bernama Adnan pun lahir 2 tahun kemudian. Segera gabung ke slot paling gacor. Kalian bisa search langsung di Google Bedouin 188. Karena hidupnya lebih dari cukup setelah melahirkan, Ustaya memutuskan untuk 100% jadi ibu rumah tangga aja. Berhenti kerja dan suaminya sendirian sebagai pencari nafkah. Semua berjalan cukup lancar, sampai di tahun 2006 saat putranya berusia 2 tahun, mulai terjadi gelagat aneh pada sang suami yang jarang pulang ke rumah dan seperti cuek sama keluarga. Tergila-gila pada wanita muda yang ada di kantornya, hingga kemudian selama 2 bulanan sama sekali nggak ada kabar dan nggak muncul-muncul di rumah. Pas dateng, tahu-taunya udah nikah lagi dan meminta secara baik-baik pada Ustaya untuk berpisah. Rasa cintanya udah pudar, hambar, hatinya udah terpaut pada si istri baru. Mau bilang apa, cinta kan nggak bisa dipaksakan katanya. Bahkan sama Adnan aja udah nggak sayang. Meskipun sempat nangis dan merasakan kesedihan berlarut, akhirnya Ustaya mengikhlaskan aja. Karena hidup mesti berjalan, putranya perlu diperhatikan dan dikasih makan. Selama 2 tahun berikutnya emang sih ya, mantan suaminya masih sering ngirim uang untuk si Adnan. Namun sejak 2008 karena pindah ke kota Istanbul dan kehilangan kontak, mantan suaminya benar-benar lepas tangan dan gak ada transfer sepeser pun buat anaknya. Hal ini membuat Ustaya mulai bekerja lagi menjadi asisten kepala perawat di sebuah klinik anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2013, Ustaya berkenalan dengan seorang pria yang dicomblangi temannya bernama Abdul Baki Yilmaz. Lelaki itu lebih muda 10 tahun, namun awalnya nampak berwibawa dan bersikap dewasa. Bahkan sering main ya bersama putranya Ustaya. Tapi lama-kelamaan Abdul Baki mulai kelihatan sifat aslinya yang suka keras dan secara diam-diam hobi berbicara kasar sama Adnan. Awalnya bocah itu nggak mau ngadu ke mamanya. Belakangan ngomong juga bahwa dia sering mendapat perlakuan buruk dari pacar ibunya tersebut. Meskipun pertama-tama pria itu nggak mau ngaku, akhirnya bicara jujur juga bahwa dia mencintai Ustaya namun tidak dengan putranya. Mungkin kalau itu darah dagingnya kandung akan beda cerita. Makanya wanita ini mulai berpikir ulang serta ragu untuk melanjutkan hubungan mereka. Yang terpenting dalam hidupnya kan putranya. Hubungannya pun kemudian putus, dan sialnya saat berpisah, Abdul Baki membawa lari uang serta perhiasan milik Ustaya. Sempet ya diadukan ke polisi, namun setelah surat laporan dibuat nggak pernah ada kemajuan apa-apa. Mungkin polisinya terlalu sibuk untuk ngurusin hal kecil begitu, hingga akhirnya diikhlasin aja sama perempuan tersebut. Karena masih cantik meski pada 2015 usianya sudah menginjak 39 tahun, pesona memikat Ustaya yang tumpah-tumpah bikin banyak lelaki menelan ludahnya dan pandangan mata yang gak pernah bisa berpaling dari wanita berkaki 2 tersebut. Bahkan kemudian seorang duda yang juga pengusaha meja granit bernama Yafer Ipeksever jatuh hati padanya dan mulai mendekati.
Awalnya Ustaya ragu karena anaknya Yafer kan udah pada dewasa. Dia segan aja nggak bisa diterima oleh keluarga lelaki itu. Namun karena si pengusaha berusia 52 tahun tersebut sangat lembut dan saat dibawa ke rumah semua pada ramah dan welcome, akhirnya Ustaya mau juga diajak pacaran sama lelaki tersebut. Bahkan hari-hari selanjutnya, sang putra Adnan juga semakin dekat dengan Yafer dan keluarganya. Beberapa kali mereka makan bersama, liburan keluar kota, atau sekedar menikmati taman bermain. Ustaya mulai berpikir memang tipe pria kebapaan seperti Yafer yang seharusnya dia pilih sejak dulu. Udah tahu gimana susahnya punya momongan, dan menganggap anak-anak adalah yang utama, bukan seperti Abdul Baki kemarin yang pikirannya masih bocah. Memasuki 1 tahun masa pacaran mereka, nampaknya Ustaya mulai gak sabar untuk segera menikah, meskipun selama ini sering juga ditinggal keluar kota sama Yafer yang sibuk urusan bisnis. Wanita ini mikir, berat juga kali ya harus bayar sewa rumah, kalau udah kawin kan bisa tinggal bareng sama pengusaha itu. Malah selanjutnya ada kekhawatiran seperti mantan suaminya yang bakal direbut oleh wanita lain. Makanya dia pun ngajak Yafer untuk mengikat hubungan ini lebih serius ke jenjang yang lebih tinggi. Namun bapak 3 anak itu masih terus menyuruhnya sabar. Dia sedang ada tender besar dengan sebuah franchise restoran yang katanya butuh perhatian ekstra. Namun berjanji pasti akan menikahi Ustaya. Bahkan kalau mau silakan aja pindah dulu ke rumah besarnya, nggak apa-apa kok. Tapi perempuan itu berprinsip bahwa lebih afdol jika menikah dulu secara sah baru enak tinggal satu atap. Jadi sekarang ya udah disabar-sabarin aja sampai urusan bisnisnya kelar. Pada akhir 2017, Ustaya diajakin seorang rekanan untuk bergabung pada sebuah klinik hewan bernama Marti Veteriner Izmir, belajar dikit-dikit tentang binatang yang emang sangat disukai oleh wanita tersebut. Beberapa bulan kerja di sana, akhirnya menjadi asisten salah satu dokter bernama Bayram Abbasyoglu yang mimiknya selalu misterius dan pendiam. Lelaki berusia 36 tahun ini juga pernah bertugas di Oklahoma, Amerika, dan baru 4 tahun terakhir balik ke negara Turki. Keahliannya sangat mumpuni dan beberapa tawaran dari Eropa juga dia tolak demi bisa kembali ke kampung halamannya. Inilah yang kemudian menjadi teman ngobrol Ustaya saat bersama sedang shift sore ke malam. Sebenarnya ada 7 orang bekerja di situ termasuk 3 orang dokter hewan, tapi ya bagi-bagi jam dinas. Hingga pada April 2018, nampaknya hubungan antara Ustaya dan Yafer mulai merenggang. Pasalnya beberapa kali duda tersebut minta jatah, ngajak buat melakukan hubungan badan, namun selalu aja ditolak sama wanita itu. Menurut pemikiran Ustaya, bahwa dia itu akan tetap menjaga kesuciannya sampai benar-benar terikat tali pernikahan. Sejak bercerai dengan mantan suaminya, gak pernah melakukan hubungan tercela sama siapapun, meski sudah sempat berganti-ganti pacar. Dia sekarang mikir, kenapa gak kawin aja dulu? Bukannya kalau udah sah bakalan lebih nikmat. Sementara Yafer selalu beralasan bahwa kenapa susah banget ngasih jatah. Toh pacaran udah 2 tahun lebih dan gak akan juga dia selingkuh cari wanita lain. Anak-anaknya kan deket sama Ustaya. Apa susahnya? Atau ada yang ditutup-tutupin? Sampai Yafer sempat curhat sama temennya. Kan udah ibu-ibu susah amat diajak berhubungan intim so anak gadis. Apa mungkin selangkangannya hitam? Tapi kata temennya ya bisa jadi prinsipnya emang harus nikah dulu sesuai agama. Kalau kita perhatikan emang aneh juga ya, entah apa yang ditahan-tahan Yafer sampai selama itu untuk menghalalkan pacarnya. Maksudnya ya kalau udah resmi kan bisa main kapan aja sesuka hati. Apa yang ditakutin kalau kenyataannya duit juga punya? Hingga pada suatu ketika di bulan Mei 2018, Ustaya bertanya mengenai kejelasan hubungan mereka. Kapan mau dilamar? Usianya udah 42 tahun. Apakah nggak ada niatan untuk punya anak nantinya dari darah daging mereka? Tapi tetap aja Yafer minta untuk nyoba dulu, ingin berhubungan badan dulu. Makanya kemudian mereka sempat nggak saling ngomongan selama 2 minggu, nggak ketemu sama sekali, malah akhirnya sama-sama kangen sampai ngajak makan malam bareng. Setelahnya tetap aja, Yafer minta untuk berhubungan intim. Namun kenyataan bahwa Ustaya menjaga kesucian sampai ke jenjang pernikahan malah bikin kondisi kembali berantakan. Sampai akhirnya di awal Agustus 2018, lelaki tersebut mengakhiri jalinan mereka dan dengan tegas memutuskan tali silaturahmi. Tidak lagi saling kontak karena tuh percuma aja menurutnya. Pasti ya hal ini cukup aneh bagi Ustaya. Dia cerita sama temennya pun semua pada bilang, Yafer emang gak serius kali, pengen begituan doang. Entar udah dirasa malah dibuang. Jadi bagus juga ya prinsip Ustaya. Meskipun dia sempat hampir menyerahkan kesuciannya, namun dilarang sang kakak. Gak usah, dosa. Wajib diberikan sama suami sah. Kalau Yafer nggak mau nikahin ntar malah berabe kan? Justru di sini bisa kita nilai lelaki seperti apa duda tersebut.
Kalau menurut dokter Bayram sendiri, emang sih ada tipe cowok yang mengutamakan kenikmatan di atas ranjang. Biasanya pernikahan usia senja di atas umur 40 kan terlalu beresiko untuk dapat hamil. Jadi kehangatan, kemesraan, dan permainan ranjang menjadi hal yang utama. Apalagi udah pada punya anak, ya kurang lebih gitulah. Namun bagi Ustaya sangat tidak masuk akal aja harus dicoba-coba. Terus seandainya permainan ranjangnya nggak enak gimana? Batal nikahnya, mana bisa gitu. Pada Jumat 21 September 2018 malam saat baru saja menutup kliniknya, Bayram mengajak asistennya itu untuk menikmati soda sebelum pulang ke rumah. Disinilah Ustaya kelepasan dengan curhat mengenai hatinya yang masih sayang sama Yafer dan kesel pada kegagalan rumah tangganya dulu. Sepertinya semua lelaki pada nggak betah, apa karena dia terlalu keras dan sok prinsipil. Bayram hanya bisa menghibur serta menguatkan hatinya. Hingga pada keesokan pagi, Ustaya tiba-tiba udah terbangun di dalam kamarnya dan melihat Adnan sedang merapikan sepatu serta buku. Wanita itu nanya sama putranya, siapa yang nganter dirinya pulang? Adnan bilang sekitar hampir jam 1 pagi, sang ibu diantar sama dokter Bayram dalam keadaan mabuk, baru bangun sekarang. Ini aneh ya, sebab Ustaya nggak merasa minum alkohol atau sesuatu yang memabukkan. Cuma Coca-Cola doang jam 10 tadi malam, kok bisa sampai ngantuk dan mabuk banget? Bahkan setelahnya, Ustaya ngerasa ada sesuatu yang perih pada organ intimnya. Sempat dia mengirim pesan pada sang atasan mengenai apa yang terjadi. Kok bisa sampai nggak sadarkan diri? Namun dokter itu bilang, kamu nangis sambil curhat lalu tertidur karena kelelahan. Makanya saya antar pulang. Karena masih bingung dan takut menuduh yang bukan-bukan, berbagai pertanyaan yang mau diungkapkan malah disimpannya dalam hati. Sampai keesokan lusanya, Senin 24 September 2018 setelah tutup klinik lagi, Dr. Bayram kembali menawarkan minuman soda yang kali ini diterima Ustaya, tapi nggak diminum sama dia, pura-pura nengguk aja. Saat lelaki itu lengah malah dibuang dikit-dikit supaya nggak curiga. Sampai kemudian perempuan tersebut pura-pura mabuk sebab dia yakin pasti ada yang nggak beres terjadi 3 malam lalu dan bisa aja sekarang kejadian lagi. Bener aja saat pura-pura merem, ternyata dokter itu menciumi leher dan bibir Ustaya sambil menggotongnya ke sofa klinik. Langsung dengan segera wanita tersebut mengambil botol minuman kaca, lalu dipukulkan ke kepala Bayram sekuat tenaga hingga lelaki itu terkapar di lantai klinik. Ustaya menangis, menuang soda dari gelasnya ke sebuah botol kaca kosong, lalu kabur untuk melapor pada pihak yang berwajib. Ustaya bukan hanya mengadukan pada polisi mengenai hal yang menimpanya, namun juga pada LSM pembelaan wanita yang ada di daerah Izmir. Mereka yang kemudian membantu perempuan tersebut untuk memfollow up laporan Ustaya agar segera ditindaklanjuti. Makanya wanita yang udah menjanda lebih dari 12 tahun itu pun menjalani visum. Penyelidikan mengenai minuman yang dibawanya kemarin memang terbukti ada kandungan obat tidur dengan dosis yang cukup tinggi. Seminggu kemudian keluarlah hasil pemeriksaan dan memang ditemukan tanda-tanda perbuatan tercela yang terjadi pada tubuhnya. Ada pemaksaan, hingga dengan segera kepolisian menangkap Dr. Bayram sebagai pelaku tindakan tercela. Pengacara Sulaiman Ayhan menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan bukan dokter itu yang memasukkan obat tidur dalam minuman Ustaya. Semua hanyalah karangan wanita tersebut katanya untuk merusak nama baik Bayram. Sebab pikiran Ustaya kan sedang kacau ditinggal pergi pacarnya. Namun saat petugas berhasil menemukan bubuk aneh di kediaman dokter itu yang cocok dengan yang ada dalam gelas Ustaya, tersudut juga si Bayram. Bahkan ternyata wanita tersebut udah sangat prepare dengan menaruh handphonenya nggak jauh dari sofa klinik dan berhasil merekam saat si dokter hewan mencoba untuk nyaplok leher serta bibirnya. Terkena jebakan yang berhasil dijadikan bukti tambahan untuk menjerat lelaki berjanggut tebal itu. Dengan tersebarnya pemberitaan ini, akhirnya muncul juga di kepolisian seorang wanita bernama Aisyah Toprak yang juga pernah bekerja sebagai asisten Bayram, bahwa dirinya dulu diperlakukan sama di pertengahan tahun 2017. Diajak minum, tidak sadarkan diri dan diantar pulang ke suaminya. Dia dan suaminya sempat melaporkan pada polisi namun buktinya kurang kuat. Nggak ada bekas minuman yang bisa diperiksa. Mau visum juga ragu karena diketawain petugas. Mereka bilang organ intimnya kenapa-napa, ya karena perbuatan suaminya sendiri. Makanya Aisyah cuma bisa pasrah namun merasakan trauma yang dalam, sebab merasa ada hal yang tidak beres, bahkan dirinya kemudian dipecat oleh si dokter.
Hingga pada pembacaan keputusannya per hari Senin 25 Maret 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Izmir menyatakan bahwa Dr. Bayram yang berusia 37 tahun terbukti bersalah melakukan perbuatan tercela kepada Ustaya berusia 43 tahun, lalu dijatuhi hukuman 10 tahun kurungan. Sementara untuk kasus yang menimpa Aisyah Toprak tidak bisa disidangkan karena bukti lagi-lagi tidak kuat. Namun yang pasti izin prakteknya sebagai dokter hewan dicopot. Sebenarnya hukum di Turki untuk pelaku perbuatan tercela bisa aja bebas ya jika korbannya adalah wanita single yang mau dinikahi. Namun dalam kasus ini, Ustaya bersama tim pengacara dari LSM Wanita menolak dan ingin Bayram mendekam di penjara supaya tidak ada lagi wanita-wanita yang terkena permainan kotornya. Bagaimana menurut kamu? Apakah terlalu berat hukuman yang diterima Dr. Bayram mengingat Ustaya pun kemudian nampak sehat-sehat aja? Dan apakah perilaku Yafer wajar jika dia mau nyoba-nyoba dulu sebelum nikah? Toh udah sama-sama nggak muda lagi? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.